di sekolah ini. Siap-siap stres lo, Kai. Kita mau ngapus sistem peringkat ini. Halo guys, berjumpa lagi dengan gua di channel yang sama di media kita, channel yang membahas tentang alur cerita film, review film, dan semua hal yang berkaitan dengan perfilman. Pada video kali ini, gua akan nge-review film yang berjudul A+. Film ini diadaptasi dari cerita Wattpad yang populer karya Ananda Putri. Dan film ini juga diperankan oleh Ziva Magnolia, Livi Renata, dan Aliando Sarif. Oke lah, seperti apa kisah dan alur ceritanya, kita langsung aja ke videonya. Film ini mengisahkan tentang 5 murid pintar yang melawan sebuah sistem rusak dan manipulatif di sekolahnya. Sebagai siswa-siswi yang jenius, mereka berani mengesampingkan perbedaan untuk bersatu mengungkap kebenaran di sekolah mereka. Di tengah upaya perlawanan terhadap sistem sekolah yang rusak, masing-masing dari mereka harus mengingat kembali trauma lama dan masalah keluarga mereka, sembari melewati tekanan pendidikan. Pada akhirnya, mereka menemukan sisi baru dari diri mereka sendiri. Tahu nggak? Di sekolah ini, begitu naik kelas 12. Alur cerita yang menarik dalam film ini harus diakui, mulai dari episode pembuka sampai penutup. Film ini selalu memberikan rasa penasaran yang menarik minat kita sebagai penonton agar terus menyaksikan setiap episodenya. Pemilihan scoring yang terdengar fun juga menjadi poin plus, dan setiap teka-teki perihal siapa sebenarnya sosok direktur yang bertanggung jawab atas sistem pendidikan di sekolah itu. Anak Bina Indonesia, ada yang baru bunuh diri lagi. Siap-siap stres lo, Kai. Dalam film ini mereka bersatu padu untuk membongkar suatu sistem yang menimbulkan korban nyawa, yaitu sistem peringkat, di mana bukan hanya gelar saja yang didapat para siswi 3 besar, melainkan digratiskannya biaya SPP. Pada awalnya jumlah biaya SPP yang dihitung sesuai dengan peringkat terdengar kurang masuk akal. Apalagi rata-rata harga yang harus dibayar mencapai ratusan juta. Hampir saja hal itu dijadikan sebagai kekurangan, sebelum alasan kuat lainnya mulai terkuak. Anda tahu kan apa yang akan terjadi kalau sampai direktur tahu dan turun tangan. Wajar jika korban berjatuhan, bukan hanya tekanan belajar yang mereka dapat, namun juga dari segi finansial orang tua. Contohnya Thalia, teman kaya yang memutuskan bunuh diri setelah mengetahui kalau dirinya tidak naik peringkat, yang mengharuskan orang tuanya membayar mahal biaya SPP di sekolah itu. Kalau kita mau ngapus sistem peringkat ini, kita harus mengubah pikiran direktur. Ide cerita yang terasa segar dengan unsur konflik yang sulit ditebak dan skema kejahatan dalam pendidikan yang rupanya pelik dan sulit dibongkar. Mereka selalu menemukan titik buntu, namun rasa pantang menyerah selalu tertanam dalam dirinya. Sesuai dengan usia mereka yang masih muda, tentu saja anak muda zaman sekarang tak kenal rasa menyerah, apalagi jika menyangkut soal masa depan dan pertemanan. Satu yang paling menarik perhatian adalah karakter Ibu Nadia yang diperankan dengan apik oleh Atiko Hasiholan. Sosok tegas, beribawa, dan licik sebagai seorang kepala sekolah. Juga berperan ibu sebagai keinginan yang terbaik untuk anak-anaknya. Durasi yang cukup singkat dalam film ini menjadi kekurangannya. Hanya 6 episode dengan masing-masing episode berdurasi 30 menit. Hal itu berimbas pada pembangunan setiap karakter yang terlibat, khususnya kepada mereka berlima. Latar belakang mereka juga cukup kompleks bila hanya disinggung dengan porsi yang sedikit. Baik Kaya, Ray, Aurora, Kenan, dan Ale memiliki kisah hidup dengan masalah sendiri. Jadi, jika hanya disajikan per episode untuk satu anak, lewat durasi 30 menit itu masih terasa kurang cukup. Oleh karenanya, ada bagian yang masih belum terjawab dan justru menimbulkan pertanyaan. Sosok Ray yang rupanya anak dari Ibu Nadia juga tidak diberikan latar belakang yang cukup. Juga dengan karakter lainnya, hanya sekejap saja agar penonton mengetahui kalau mereka juga punya masalah lain. Namun di balik itu semua, durasi yang singkat mampu memadatkan inti cerita tentang sistem pendidikan yang buruk tanpa berbelit-belit. Ini merupakan kecerdasan dari sutradara yang membangun konflik utama ini secara runut dan konsisten. Kesimpulan dalam film ini secara keseluruhan mampu memberikan tontonan yang menyenangkan dengan isu pendidikan yang diangkat sebagai konflik utamanya. Jumlah episode yang tak terlalu banyak membuat serial ini langsung berfokus kepada inti cerita tanpa berbelit-belit. Namun episode dan durasi yang cukup singkat juga menjadi kekurangan yang membuat latar belakang setiap karakter tidak diberikan dengan porsi yang cukup. Apalagi masalah yang mereka alami cukup kompleks. Ceritanya yang segar didukung dengan para pemain yang masih muda, serta scoring yang menyenangkan membuat serial ini sayang untuk dilewatkan. Oke, segitu aja review dari gua. Semoga kalian terhibur, dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar setiap ada video terbaru kalian tidak pernah ketinggalan. Oke lah, kita ketemu di next video. See you.